Ibu Ritna, selamat siang. Halo Ibu Mariance, selamat siang juga Ibu. Apa kabar Bu Ritna? Puji Tuhan Bu, kabarnya kabar baik hari ini Bu. Tapi sedikit Bu, ada sedikit yang menjadi unek-unek beban pikiran saya loh Bu. Oh iya Kak Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu dari Ibu Ritna? Oh, jika Ibu Mariance tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Boleh, tentu boleh Bu. Saya dengan senang akan mendengarkan Ibu. Tapi kira-kira apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Apa kira-kira tujuan dari percakapan kita ini? Iya Bu, jadi begini Bu, uh, ada satu siswa saya yang apabila di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan itu, Bu. Terus sedikit itu menjadi masalah bagi saya setiap masuk di dalam kelas begitu. Seperti itu ya Bu. Tadi Ibu bilang ada siswa yang apa ya, apabila masuk kurang bersemangat dalam belajarnya ya Bu ya. Iya, Bu, betul Ya. sekali, Bu. Kira-kira Ibu sudah cari tahu nggak begitu, apa penyebabnya? Kenapa ya dia seperti itu gitu? Iya, Bu. Sudah sudah saya panggil anak tersebut Bu dan menanyakan uh, apa penyebabnya kok sehingga anak itu pada saat jam pelajaran saya bahasa Indonesia dia malas begitu mendengarkan saya Bu. Baik Bu, berarti Ibu sudah panggil anaknya dan menanyakan. Lalu dari pengamatan Ibu, dari jawaban anak itu, kenapa ya Bu, ia tidak suka pelajaran Ibu? Iya Bu, jadi dari pengamatan saya setelah anak itu saya panggil kenapa dia tidak menyukai pelajaran saya, ternyata Bu anak itu tidak suka membaca teks dari bacaan pelajaran saya karena pelajaran bahasa Indonesia itu kan memiliki teks yang panjang-panjang Bu, sehingga anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Ternyata Bu. dia tidak suka karena teks yang terlalu panjang. Padahal yang Ibu harapkan seperti apa dari anak tersebut? Iya Bu, jadi yang saya harapkan tentunya dari anak tersebut yaitu anak itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik sama dengan seperti murid-murid yang lainnya begitu loh Bu. Iya, pasti ya Bu ya. Lalu kira-kira apa ya yang Ibu bisa lakukan setelah Ibu mengetahui bahwa dia tidak suka dengan teks yang seperti itu, mungkin dengan pembelajaran yang seperti itu. Apa ya yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk menarik atau meningkatkan motivasi anak untuk belajar? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, anak yang kurang suka membaca teks tadi, jadi saya menerapkan sebuah metode pembelajaran dengan membuat ice breaking yang memilih bagaimana ya Bu, memilih metode pembelajaran sesuai anak tersebut, membuat ice breaking yang membaca secara berantai begitu maksudnya Bu. Jadi anak tersebut tertarik dengan mengikuti ice breaking dengan membaca yang berantai tersebut begitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu dengan seperti itu anak-anak bisa lebih tertarik ya Bu ya, karena dia membacanya tidak jadi keseluruhan seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, iya. Nah, Jadi baiklah Ibu, sebelumnya metode seperti itu sudah pernah Ibu terapkan? oh, jadi metodenya seperti itu, Bu. Saya pernah juga membuatnya, Bu, tapi belum uh, sering begitu, baru-baru sekali begitu. Jadi saya pernah membuat metode ice breaking dengan pesan berantai. Jadi anak-anak tersebut menyampaikan pesan secara berkelompok begitu, Bu. Ya Bu?
Dalam bentuk kelompok ya, Bu, ya? Iya, dalam bentuk kelompok, Bu, seperti game begitu ya, Bu, ya. Jadi anak-anak tersebut secara otomatis membaca teks yang disajikan. Jadi anak-anak tadi bisa mengikuti pelajarannya dengan mengikuti game ice breaking pesan berantai, Bu. Iya ya. Baik Ibu, berarti kalau dengan seperti itu saya rasa memang sangat menarik ya Bu, metode pembelajarannya ya. Nah, kira-kira dengan metode seperti itu, dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, seberapa kalau kita berikan peringkat, seperti apalah tingkat keberhasilannya ya kira-kira dari metode ini? Kan Ibu sudah pernah menerapkannya juga kan, Bu? Iya. Jadi secara pengalaman saya, Bu, dengan metode ini anak-anak tertarik. Jadi itu kalau diberikan peringkat, Bu, itu sudah mendapatkan peringkat yang baik begitulah, Bu, menurut saya sudah sangat baik. Bisa peringkat 8 sampai 9 begitulah, Bu. Berarti cukup efektif ya, Bu, ya, untuk meningkatkan perhatian anak-anak, motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia ya, Bu. Berarti memang metode ini cukup baik untuk dikerjakan. Nah, kalau begitu, Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu? Bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan metode ini, Bu? Iya, Bu. Jadi yang saya lakukan nanti metode pembelajaran saya bervariasi, Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai, seperti pesan berantai yang tadi saya sudah ceritakan, Bu. Jadi mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik begitu, Bu. Baik Ibu. Nah, dengan melaksanakan metode yang sudah seperti Ibu sampaikan tadi dengan langkah-langkahnya itu, kira-kira adakah orang lain yang Ibu perlu untuk membantu Ibu gitu? Atau kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya, Bu. Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, Bu, adalah kepala sekolah tentunya, Bu, ya, dan rekan sejawat, ya, dan tidak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid ataupun wali kelasnya, Bu, atau orang tua siswa tersebut. Ya. Berarti Ibu butuh harus bicara dengan kepala sekolah ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Dan juga kepada wali muridnya. Kira-kira tujuannya apa Ibu menyampaikan kepada mereka? Apa yang Ibu harapkan dari mereka? Ya, kalau kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa memotivasi anak-anak tersebut. Begitu juga dengan wali murid ataupun orang tua bisa membimbing anak-anaknya, mendampingi belajar anaknya di rumah. Kalau wali kelas juga kan bisa, Bu, memperhatikan anak-anaknya di dalam kelas dan mengetahui bagaimana latar belakang anak-anak tersebut dengan mereka memanggil orang tua ke sekolah. Kan tentunya wali kelas itu lebih sering ya, Bu, ya, bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa daripada kita guru bidang studi. Membutuhkan wali kelas supaya wali kelas juga bisa menyampaikan kepada orang tua untuk menyampaikan bagaimana kondisi anak ketika belajar di kelas, seperti itu, Ibu? Iya, betul sekali, Bu Mariance. Nah, Bu, kalau begitu, apakah berapa lama ya, Bu, kira-kira waktunya yang Ibu butuhkan untuk bisa mengerjakan rencana Ibu ini ke depannya? Sepertinya, Bu, tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Saya akan menerapkan secepat mungkin ya, Bu. Ya, hanya saja butuh beberapa waktu. Istilahnya proses ya, Bu, ya. Tidak langsung begitu cepat instan bisa anak-anak itu begitu bisa menyukai dengan teknik yang saya buat, Bu. Tapi akan secepatnya, Bu. Akan secepatnya ya, Ibu, ya. Agar berarti Ibu sudah langsung akan secepatnya menerapkannya seperti itu ya, Bu, ya. Adakah waktu yang tertentu seperti itu, Bu? Kapan akan dilaksanakannya, mulai melaksanakannya?
Ya Bu, sepertinya minggu depan akan saya langsung terapkan Bu, apalagi ini saat ini sudah mulai ya kan Bu, ajaran baru. Jadi mungkin minggu depan sudah belajarnya efektif, saya akan menerapkan seperti itu di dalam kelas Bu. Iya, baik Ibu. Nah, ketika nanti Ibu sudah mengerjakan, Ibu berharap bagaimana ini metode ini atau rencana Ibu ini? Komitmen apa ini yang Ibu pengen nyatakan dalam mengerjakan rencana ini agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan ada hasilnya seperti itu, Bu? Ya, tentunya Bu, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru di sekolah, begitu juga guru yang di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Bu, sehingga metode dengan gaya belajar yang saya berikan kepada anak-anak bisa membuat anak-anak menjadi tertarik dan selalu merindukan kehadiran saya di kelas Bu. Iya, berarti bagaimana agar Ibu bisa tetap konsisten ya Ibu ya mengerjakannya ya Bu, agar benar-benar berdampak bagi anak-anak. Nah, Ibu untuk memaksimalkan hasilnya yang diperoleh nanti, adakah Ibu membutuhkan dukungan lain mungkin dari sekolah ini untuk menolong Ibu atau memaksimalkan rencana Ibu seperti itu? Ya, sepertinya saya juga membutuhkan dukungan sarana prasarana dan juga dukungan moral serta yang tentunya Bu, yang paling penting di situ adalah diri saya yang harus konsisten begitu ya Bu untuk menjalankannya. Iya, baiklah Ibu. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya ya Ibu ya. Ada hal yang luar biasa yang mau Ibu kerjakan, perubahan yang besar, dan Ibu membutuhkan banyak dukungan dari sekolah. Jadi saya ucapkan semoga lancar Ibu berjalan nanti rencananya ke depan agar anak-anak kita semakin semangat untuk belajar. Nah, setelah kita berbicara ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu rasakan Ibu Ritna? Tadi kan sebelum kita mulai berbicara, waduh Bu, gitu. Nah, setelah kita bicara gimana ini Bu? Apa yang Ibu rasakan? Iya aduh Bu, perasaan saya sudah sangat lega begitu loh Bu, dari perbincangan kita ini, hasil diskusi kita ya kan, semakin membuka pikiran saya, meyakinkan saya untuk membuat tekad saya semakin konsisten dalam metode pembelajaran saya tadi Bu. Jadi saya semakin yakin, oh pasti metode ini akan berhasil begitu Bu. Iya, bahwa ternyata kita punya kekuatan ya Bu ya, punya potensi yang bisa kita kembangkan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita ya kan Bu. Baiklah Ibu, sebelum kita selesai pembicaraan singkat kita ini, adakah lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu Ibu bisa berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Ibu Mariance. Ya, terima kasih Ibu Ritna. Saya juga senang sekali bisa mendengarkan Ibu dan berbagi bersama. Sampai jumpa ya Ibu Ritna. Sampai jumpa Ibu, terima kasih ya Ibu. Halo Ibu Mariance, apa kabarnya hari ini Ibu? Sehat? Halo Bu Ritna, aduh senang sekali saya ketemu sama Ibu. Kabar baik Ibu? Oh, puji Tuhan Ibu, Ibu punya kabar yang baik. Ya Bu Mariance, saya lihat dari wajah Ibu, meski Ibu punya kabar baik, tapi saya lihat sepertinya ada sesuatu yang membebani dalam pikiran Ibu. Apa Bu? Iya Bu, sebenarnya ada yang apa ya, tapi saya masih ragu-ragu gitu dan pengen cerita gitu sama seseorang. Saya lihat ada Ibu Ritna dan saya juga berencana memang mau bercerita sama Ibu, begitu Bu. Ya, silahkan Ibu. Saya punya waktu yang banyak untuk Ibu Mariance. Kita boleh berbincang-bincang. Silahkan Ibu ceritakan, mana tahu nanti kita bisa menemukan solusi dari masalah Ibu setelah kita berbincang-bincang ya Ibu. Iya Bu, saya memang itu dia, saya pengen menceritakan sesuatu dan harapannya saya juga
ada yang saya dapatkan gitu Bu, solusi dari apa yang sedang saya pikirkan gitu. Jadi gini Bu, saya perhatikan selama ini dalam pembelajaran saya ada anak-anak yang saya ajari itu, saya kan mengajar seni nih Bu, seni musik. Nah, jadi seni musik itu memang kami kan ada praktek, ada teori. Nah, saya menjumpai anak-anak ini kalau ketika teori atau belajar materi, mereka itu seperti kurang bersemangat begitu Bu, dibandingkan ketika praktek. Nah, itu dia. Jadi padahal saya ya seperti itulah keadaannya Bu. Iya. Jadi setelah Ibu lihat ya apa yang menjadi kendala pada anak-anak tersebut atau apa penyebabnya sehingga anak Ibu itu seperti itu. Apa penyebab dari masalah itu begitu, Bu? Iya. Nah, jadi karena keadaan ini, maka saya bertanya sama anak-anak. Saya bertanya sama mereka, memang saya panggil mereka mewakili beberapa orang menurut saya yang bisa mewakili teman-temannya kan Bu, saya tanya, "Nak, kalian kenapa sih kalau kita sudah belajar materi kayaknya kebanyakan diem, nggak begitu semangat?" Saya tanya. Nah, ternyata mereka bilang, "Iya Bu, kami nggak terlalu suka kalau seni musik itu belajar teori, kami lebih suka praktek." Begitu kata mereka Bu. Oh, jadi setelah Ibu Mariance memanggil beberapa anak, Ibu sudah tahu alasannya ya Bu ya, kenapa anak tersebut lebih menyukai praktek daripada teori ya Bu ya. Jadi dari pengamatan Ibu tersebut, jadi kira-kira Bu ada apa kira-kira yang bisa menjadi harapan Ibu begitu kepada anak itu? Ya kalau saya berharap sih Bu, sudah pastilah ya saya sangat berharap anak-anak itu mau dia praktek ataupun teori, mereka tetap bersemangat, begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu Bu. Nah Iya. jadi saya berpikir kembali, oh berarti anak-anak ini nggak begitu suka kalau mereka hanya mendengarkan atau membaca buku saja seperti itu. Mereka lebih suka langsung praktik. Nah, makanya saya jadinya berpikir nih, oh iya ya. Padahal kan menurut saya antara teori dengan praktek itu harus sejalan. Itu penting kan Bu, dua-duanya kan. Mereka Iya. harus tetap jadi yang saya pikirkan ketika yang awalnya saya pikirkan Bu, maunya anak-anak ini belajar materi dulu, teori dulu. Jadi nanti mantap dulu nih teorinya, baru nanti pertemuan berikutnya baru praktekkan seperti itu. Tapi melihat keadaan ini ternyata saya akhirnya berpikir, iya ya, ketika saya berbicara ini Bu, akhirnya saya terbuka nih pikiran saya, oh iya ya, ternyata kenapa tidak saya padukan saja, begitu kan Bu. Iya, Kalau mereka memang tidak suka dengan praktek, berarti saya gabungkan saja ketika saya bahkan mungkin nanti bisa ketika belajar praktek, di situ saya masukkan teorinya. Seperti itu kali mungkin ya Bu ya? iya, iya Bu. Bagus sekali Bu. Iya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Nah, yang saya pikirkan seperti itulah Bu, strateginya nantinya. Jadi saya tidak kaku lagi, harus teori dulu, baru kita praktek. Jadi misalnya kami materi nanti yang terdekat adalah belajar recorder. Maka nanti saya akan langsung bawa mengingatkan anak-anak bahwa untuk belajar itu mereka harus membawa recorder walaupun masih pertemuan pertama langsung dibawa saja supaya apa? Tidak dipisahkan lagi nih materi dengan teori gitu Bu jadinya saya pikirkan. Jadi saya gabungkan saja. Jadi sambil saya menunjukkan caranya, sambil saya sampaikan teorinya kepada mereka. Itulah yang saya pikirkan Bu, gitu. Iya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas begitu Bu? Iya, pada sebelum-sebelumnya memang pernah juga saya lakukan seperti ini Bu, seperti itu. Dan memang saya melihat anak-anak jadi lebih
apa ya, lebih senang seperti itu belajarnya, jadi tidak kaku gitu. Jadi kalau anak-anak senang kan biasanya lebih lebih masuk tuh kan ilmunya kepada mereka gitu, Bu. Sudah pernah sih memang, Bu, dan, ya cukup berhasil memang ketika, mendapatkan hasilnya memang lebih baik, Bu, seperti itu. Iya. Luar biasa ya Bu Mariance jika dikaitkan dengan pembelajaran yang maksudnya yang teori dan prakteknya digabung begitu ya Bu, Iya, sehingga Bu. anak-anak menjadi lebih senang seperti itu. Iya, Tidak betul. seperti sebelumnya yang Ibu ceritakan melulu aja kalau materi aja anak-anak jadi bosan. Jadi Iya, betul, anak-anak Bu. lebih suka teori. Jadi luar biasa setelah Ibu kaitkan, gabungkan, kombinasikan pembelajarannya sehingga anak-anak menjadi banyak tertarik. Terus Bu, kalau ini kita buat menjadi urutan angka keberhasilannya lah Bu ya. Jadi istilahnya diberikan peringkat keberhasilan mengenai metode Ibu ini tergolong ke peringkat berapa Ibu keberhasilannya Ibu? Yang pasti Ibu, menurut saya yang saya pikirkan, saya yakin kalau metode seperti ini saya lakukan, pasti lebih baiklah hasilnya daripada metode yang sebelumnya yang sudah saya lakukan. Makanya saya nggak sabar lagi nih Bu, mau langsung menerapkannya, mengerjakannya gitu. Baiklah Ibu, Ibu nggak sabar lagi ya, mau cepat menerapkan sistem pembelajaran Iya, seperti yang sudah Ibu pikirkan. iya Bu. Jadi, baiklah Bu, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya, yang pastikan Bu, karena ini metodenya berbeda dengan yang sebelumnya, maka saya harus susun kembali itu Bu, langkah-langkah pembelajaran saya nanti di kelas seperti itu. Lalu saya daftarkan juga apa yang sarana atau alat yang saya butuhkan. Lalu saya juga akan menyiapkan bagaimana instrumen untuk melihatnya, hasil pencapaiannya nanti, seperti itu Bu. Itulah yang kira-kira yang akan saya lakukan. Yang pasti saya susun dulu rencananya, pembelajarannya, saya susun apa daftar-daftar kebutuhannya, lalu saya terapkan nanti di dalam kelas saya. Gitu Bu. Ya baik Bu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana Ibu? Setelah saya pikir-pikir, kalau untuk menerapkan hal ini, yang paling saya butuhkan adalah dukungan dari orang tua, Bu. Dukungan dari orang tua. Karena kan kalau praktek harus ada alatnya itu kan, Bu. Iya betul. Dan kalau untuk menyediakan alat, pasti kan orang tua tuh yang membelikan, gitu kan. Jadi saya butuh kepedulian lah ya dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya akan alat yang akan kami gunakan. Jadi contohnya kalau recorder, ya maunya orang tua pedulilah dan segera membelikan recorder yang akan kami pakai untuk praktek seperti itu, Ibu, untuk belajar. Iyalah Bu ya, tentu ya sangat butuh dengan dukungan orang tua untuk memenuhi alat praktek tersebut ya Bu ya, supaya Iya, anak-anak bisa juga memiliki recorder masing-masing iya ya. betul Bu. Baiklah Bu, jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Kalau untuk melakukannya berapa lama ya? Saya pikir seminggu ini saya bisa siapkan, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya saya sudah bisa langsung terapkan, Bu, pembelajarannya di kelas. Seperti itu, Bu. Bagus, Bu Mariance udah sepertinya mau buru-buru cepat-cepat menerapkannya ya. Iya, Bu. Supaya anak-anak semakin senang dengan pelajaran. Iya, senang untuk belajar. Betul, Bu. Bu. Jadi kapan bisa Ibu mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Kalau saya rencanakan, ini kan saya siapkan dulu kan, Bu. Saya siapkan dulu rencana pembelajarannya, ya kan, bagaimana pelaksanaannya. Saya pikir nanti minggu depan pada pertemuan atau paling lama 2 minggu lagi, saya langsung mengerjakannya, Bu, di kelas saya. Gitu. Kira-kira ada nggak komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar, Bu? Ya, kalau saya ingin begini, Bu. Ke depannya komitmen saya adalah saya akan melihat kembali
rencana-rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Lalu melihat kembali bagaimana metode-metode yang sudah saya terapkan. Jadi saya kaji kembali kan Bu. Dan kemudian saya akan melihat jika memang ada masih pembelajaran saya yang hanya teori padahal ada praktek nantinya, saya akan lihat kembali mana yang bisa saya padukan, jadi saya perbaiki. Jadi harapannya nanti ini akan saya lakukan secara kontinu gitu, secara konsisten terus-menerus, tidak hanya sekali pertemuan saja gitu, tapi di materi-materi selanjutnya yang bisa memang saya gabungkan antara teori dengan prakteknya, seperti itu Ibu. Supaya nanti memang hasilnya harapannya memang bisa dirasakan oleh anak-anak. Gitu Bu. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Selain tadi Ibu membutuhkan dukungan dari orang tua. Selain dari orang tua, dukungan dari sekolah ada nggak kira-kira Ibu butuhkan? Kalau dari sekolah, karena dari sekolah apa ya? Oh iya Bu, begini Bu, karena kami kan belajar alat musik, jadi memang agak-agak apa ya, sering ribut itu kan, karena memainkan alat musik. Jadi saya sebenarnya sangat mengharapkan juga dukungan teman-teman, nggak dukungan seperti apa Bu, tapi setidaknya mereka memahami lah gitu, ya mengerti gitu bahwa kami sedang praktek, bukan ribut-ribut bagaimana. Iya. Gitu kan Bu. Nah, tapi saya juga butuh dukungan lain sebenarnya Bu, yaitu dukungan tempat yang nyaman lah untuk berlatih. Karena memang saya juga menyadari sih Bu, kalau di kelas itu terlalu ribut memang Bu, begitu. Jadi kalaupun memang tidak kondusif, saya rencana akan membawa anak-anak ke tempat lain di sekolah gitu kan, ataukah ke lapangan atau kemana gitu kan, yang tidak terlalu mengganggu orang lain, seperti itu. Jadi, nah kendalanya nanti memang kalau kami sudah belajar di luar, kami kan biasanya diiringi dengan musik kan Bu. Kalau di kelas kan bisa kan gitu ya, nggak terlalu ini karena ruangannya tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, saya butuh speaker sebenarnya Bu, speaker gitu kan. Tapi ya kadang speaker juga dipakai. Jadi, nah saya terpikir lagi nih Bu, oh ya kalau memang speaker sekolah tidak ada, saya bisa bawa speaker kecil itu ya Bu ya, yang bisa dipakai kemana-mana portable, seperti itulah Bu. Dan saya juga butuh dukungan dari wali kelas Bu, untuk bisa berkomunikasi sama orang tua gitu, supaya mereka bisa berkomunikasi kepada orang tua, agar orang tua diingatkan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anak. Itu Bu. Bagus sekali Bu ya. Rencana Ibu dan baiklah Bu, semoga ya Bu, apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah Ibu pikirkan, bagaimana nanti hasil yang terbaik yang nanti dapat diterima sama anak-anak, dan kiranya juga ya kepala sekolah, orang tua, wali murid bisa mendukung Ibu ya, agar tercipta nanti pembelajaran yang baik dan berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi bagaimana Bu kira-kira Bu perasaan Bu Mariance ini setelah kita berbincang sejenak ini Bu? Iya Bu, saya senang sekali Bu, saya senang sekali. Saya sudah menceritakan apa yang menjadi kegelisahan kayak saya selama ini, dan saya juga merasa lega. Leganya karena apa? Selain saya nggak pusing sendiri, ternyata saya juga dapat solusi sendiri untuk masalah saya setelah bercerita sama Ibu Ritna. Jadi saya senang sekali Bu, dan merasa lega dan bersemangat untuk bisa mengerjakan rencana-rencana saya ke depannya. Gitu, Bu. Syukurlah Ibu kalau begitu. Nah, kira-kira apakah ada hal yang lain Bu Mariance yang mau Ibu sampaikan begitu, yang mau kita diskusikan lagi begitu? Iya Bu, saya sih berharap setelah pembicaraan kita ini, saya masih bisa tetap berbagi sama Ibu tentang perkembangan dari apa yang sudah saya kerjakan ya kan Bu. Mungkin nanti Ibu punya bisa menolong saya lagi untuk bisa membuat yang lebih baik lagi, begitu Bu. Itu aja sih Bu. Iya. Oke, saya pun berharap
Ya, kiranya dengan hasil perbincangan kita ini, Ibu Mariance sudah menemukan solusi dari masalah Ibu, dan kiranya nanti metode yang sudah Ibu terapkan, pikirkan bisa nanti Ibu terapkan di dalam kelas, Ibu jalankan, dan sehingga pembelajaran Ibu nanti menarik bagi anak-anak tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Mengikuti pelajaran kesenian ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baiklah Ibu, semangat terus ya Ibu Mariance supaya anak-anak kita semua senang belajar. Iya, Oke, Ibu. Oke, baiklah Ibu, sekian ya Ibu perbincangan kita hari ini Ibu Mariance. Baik Ibu Ridna. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Ridna. Makasih Ibu Ridna.